Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi fi sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan damai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap muslim di Indonesia wajib hukumnya menjaga eksistensi dan keutuhan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, apa yang menjadikan muslim itu wajib menjaga keutuhan dan eksistensi negara Republik Indonesia? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menurut Al-Fakir setidak-tidaknya ada 4 alasan kenapa muslim wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, muahadah watoniyah. Yang pertama ada muahadah watoniyah. Muahadah watoniyah artinya ada perjanjian, ada konsensus nasional, ada konsensus antar anak bangsa tatkala mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dulu pada saat para ulama dan santri berperang melawan penjajah Belanda, seperti ketika perang Diponegoro pada tahun 1825 dan 18 sampai dengan 1830, selama 5 tahun Pangeran Diponegoro memimpin perang itu, ingin lepas dari penjajahan, ingin merdeka, dan bercita-cita ingin mendirikan sebuah negara yang merdeka. Kemudian cita-cita itu dilanjutkan oleh para ulama dan santri yang pada saat perjuangan kemerdekaan hingga memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, para ulama dan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menyusun dasar-dasar yang akan dijadikan sebagai dasar negara dan konstitusi negara. Maka disepakatilah Piagam Jakarta. Tatkala di Piagam Jakarta itu ada satu kalimat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, bagi pemeluk-pemeluknya. Maka begitu beberapa jam setelah kemudian proklamasi kemerdekaan, saudara kita yang dari bagian timur mengusulkan agar kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dicoret dan diganti. Para ulama kemudian bersepakat dan akhirnya kesepakatan itu dituangkan asalkan gantinya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyebutnya, atau kajian-kajian kontemporer menyebutnya Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesatuan yang berdasarkan hasil konsensus. Dan dalam kajian-kajian yang lain disebut pula Daulatun Mu'ahadatun Watoniyah, yaitu sebagai ikatan perjanjian yang luhur untuk hidup bersama dalam satu ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hingga karena itu bahwa eksistensi negara Republik Indonesia ini adalah merupakan hasil perjuangan ulama, hasil perjuangan para ulama dan santri yang ingin bebas merdeka dan mewujudkan negara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan diri kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan di antara kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan bahwa kehidupan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Oleh karena itu, kemajmukan yang ada di muka bumi ini adalah merupakan sebuah sunnatullah yang tidak bisa kita lewati dan kita ingkari. Karena itu, negara kesatuan Republik Indonesia ini harus kita pertahankan, kendati pun ini adalah merupakan hasil konsensus. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu alasan yang kedua, kenapa muslim wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Ada asas kehidupan, asas hidup berdampingan secara damai, yang dalam bahasa kitab-kitab kuning disebutkan al-aslu fil ta'ayusi as-silmiyi, prinsip dasar hidup, prinsip dasar dalam kehidupan itu hidup berdampingan secara damai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adanya konsensus nasional muahadah watoniyah, konsensus kebangsaan yang diikat dengan pembukaan Undang-Undang 45 dan Pancasila dengan jargon bersama, hidup disepakati untuk hidup berdampingan dan saling menghormati, di Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Artinya bahwa kehidupan bangsa Indonesia ini kehendati pun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tetap harus hidup rukun damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian alasan yang ketiga, kenapa muslim wajib menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia dan keutuhannya? Ada al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Persatuan adalah rahmat, persatuan dan kesatuan adalah rahmat, dan perpecahan adalah sebuah azab. Karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, muslim wajib menjaga, karena persatuan itu rahmat dan perpecahan itu azab, maka terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok, maka itu akan melemahkan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Diakui memang bahwa di luar sana ada orang yang tidak senang ketika Indonesia rakyatnya bersatu kemudian menjadi maju, karena sejak zaman penjajahan Belanda juga ada saja pengkhianat-pengkhianat bangsa itu. Namun kita sebagai muslim harus tetap menjaga kesatuan, persatuan, karena Al-Quran menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu padulah kalian dalam satu ikatan agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ini maknanya bahwa muslim tetap harus menjaga keutuhan dalam persatuan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Oleh karena itu dikembangkan oleh para ulama, kini ada yang namanya fikih kebangsaan, dan di dalam fikih kebangsaan itu dijelaskan bahwa lebih baik kita menjaga persatuan dan kita tidak bercerai-berai sehingga kita melemahkan persatuan dan kehidupan bangsa kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, kenapa muslim diwajibkan menjaga eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia? Itu Indonesia identik dengan Islam. Mempertahankan kehidupan Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu sama dengan mempertahankan Islam. Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam sebuah pengantarnya di Majelis Ulama, beliau sering menegaskan, pada tahun 2003 beliau menegaskan bahwa penduduk Indonesia itu berjumlah 87%, dan yang 13%-nya itu adalah agama yang lain, ada Hindu, Buddha, Katolik dan lain sebagainya. Ini maknanya bahwa tatkala Indonesia itu hancur, Indonesia itu runtuh, maka berarti yang runtuh yang 87%, yang runtuh berarti umat Islam. Tatkala Indonesia maju, maka berarti yang maju adalah umat Islam yang 87%. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, muslim wajib menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena muslim di Indonesia adalah mayoritas. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dapatlah kita persingkat bahwa kehidupan di Indonesia itu haruslah dijaga 3 kerukunan. Kerukunan yang pertama adalah kerukunan ukhuwah Islamiyah, kerukunan di antara sesama umat Islam. Sesama umat Islam wajib menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh kemudian sampai terpecah-pecah. Kendati pun ada perbedaan soal furu, tidak masalah. Yang penting muslim harus menjaga kerukunan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah kerukunan ukhuwah watoniyah, di mana di dalam ukhuwah watoniyah adalah kerukunan antar sesama anak bangsa, antar sesama elemen bangsa. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda partai, berbeda baju ormas dan sebagainya, tetap sama-sama anak bangsa, elemen bangsa Indonesia. Karena itu kerukunannya harus tetap dijaga. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini lebih mendasar daripada ukhuwah watoniyah, di mana di dalam ukhuwah insaniyah ini, jangankan itu manusia, hewan pun harus kita berikan perhatian. Jangan sampai kita menyiksa hewan. Hewan pun harus kita kasih sayang, apalagi itu manusia. Karena itu pembantaian yang terjadi di Palestina, di Gaza, itu adalah merupakan bertentangan dengan kemanusiaan, keadilan, agama, dan dari suku manapun mengutuk bahwa menghancurkan kehidupan manusia adalah merupakan sebuah perbuatan yang biadab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu ukhuwah insaniyah adalah merupakan ukhuwah yang harus dijaga berdasarkan kemanusiaan. Ketika kita melihat bahwa ada saudara kita, tetangga kita yang tidak mampu untuk memasak nasi, maka ketika kita tetangganya, kendati pun berbeda agama, kita wajib membantunya. Begitu pula ketika ada orang yang terkena musibah di jalan, kita tidak perlu menanyakan agama mereka apa. Yang penting kita lihat ada orang terkena musibah, maka kita wajib membantu. Karena itu ukhuwah insaniyah adalah sangat prinsip dan sangat mendasar. Dan 3 kerukunan itu di Indonesia harus dijaga. Kerukunan ukhuwah Islamiyah, kerukunan ukhuwah watoniyah, dan kerukunan ukhuwah insaniyah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kewajiban muslim menjaga eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu dikarenakan yang pertama ada muahadah watoniyah, ada konsensus kebangsaan yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, asas hidup berdampingan secara damai itu harus tetap dijalankan. Yang ketiga, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah adab. Dan yang terakhir, mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan mempertahankan Islam. Mempertahankan Indonesia sama dengan mempertahankan Islam. Artinya apa? Ketika ada yang merongrong dan ketika ada yang mencoba meruntuhkan negara Kesatuan Republik Indonesia, Muslim wajib bangkit dan wajib tampil untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberkati para pemimpin bangsa kita, dan juga memberkati segala perjuangan umat Islam di Indonesia untuk bisa terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama umat yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.